Shalom. Selamat malam. Berapa di antara kita yang bersuka-cita pada malam hari ini? Tolong senyum. Perlihatkan senyum sukacita saudara-saudara. Kita bersyukur pada malam hari ini Tuhan sudah bersama-sama dengan kita sehingga kita boleh bertemu kembali dalam acara kebaktian kebangunan rohani malam yang keempat dengan tema di sepanjang satu minggu ini, kehidupan yang lebih baik di tengah krisis
Bapa semawi dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kami dengan penuh kerendahan hati memanggil, menyambut dan memohon akan menaikkan acara KKR ini Tuhan. Izinkanlah kami Tuhan bermohon pada malam hari. Pada saat ini acara KKR akan kami mulaikan. Pada malam yang keempat ini Tuhan, kami bermohon kiranya Engkau boleh bersama-sama dengan kami, terutama pembicara dan teman-teman kami yang kemungkinan masih di jalan Tuhan. Kiranya Roh Suci boleh menuntun mereka supaya mereka boleh tiba di tempat ini dan kami boleh bersekutu bersama-sama. Kami berdoa khusus kepada Dirjen Nolong yang akan mengambilkan bagian berbicara pada malam hari ini, tetapi dia dengan Roh Suci supaya dengan demikian dia boleh membawakan firman Tuhan bukan oleh karena kepintarannya, tapi Roh Suci Roh Suci lah yang bersama-sama dengan dia untuk membawakan firman dan kami bisa mengerti dan kami boleh mengambil satu keputusan yang baik untuk kami lebih hari ini lebih dekat kepada Bapa di surga. Kami juga berdoa kiranya berikan kesatuan kepada kami semua supaya ini boleh jadi menurut kehendak. Berkati juga Tuhan kepada kami semua, berkat-berkat badani dan berkat-berkat rohani bercurahkan kepada kami supaya acara ini boleh jadi menurut akan kehendak. Terima kasih Tuhan, kami bawa dalam nama-Mu, Anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan. Saudara-saudara, berapa di antara kita yang hadir pada malam hari ini yang ingin selalu berada dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja? Boleh angkat tangan. Oh, puji nama Tuhan. Turun tangan. Ternyata banyak sekali yang datang pada malam hari ini yang rindu untuk memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Nah, malam hari ini kita akan mengikuti tips kesehatan, dan tips kesehatan ini atau seminar kesehatan ini akan disampaikan oleh saudara Kiki Uelo. Baik, selamat malam saudara-saudara sekalian. Beberapa menit ke depan sama-sama akan belajar sedikit informasi mengenai kesehatan. Jadi mudah-mudahan ini boleh membantu Anda menambah wawasan baik Bapak Ibu sekalian yang hadir malam hari ini agar supaya orang bisa lebih apa? Lebih sehat, bisa panjang umur dan hindar dari apa? Penyakit. Nah, judul saya di malam hari ini berupa kata kunci New Start. Nanti ada jabaran apa itu New Start, apa sih itu New Start. Kalau orang lihat di Google, orang search, itu bahasa Indonesianya awal baru atau hidup baru. Bagaimana orang melakukan suatu kehidupan untuk supaya menjadi lebih baik. Nah, beberapa menit ke depan sama-sama orang akan belajar tips rahasia supaya orang bisa apa? Panjang umur, bisa sehat. Oke, lanjut, next. Orang tahu bersama 2 tahun terakhir ini orang dilanda dengan masalah kesehatan. Belum lama masalah mengenai gejala akut dan kronis ginjal pada anak-anak. Tapi 2 tahun ini belum berakhir, itu apa? Pandemi COVID-19. Sehingga orang perlu jaga protokol kesehatan agar terhindar dari apa? Penyakit. Sekarang kita mau tanya, kita mau kasih hadiah di sini. Kalau yang dapat jawab, baik Bapak Ibu tamu-tamu, kalau anggota jemaat kita rasa setahu di jawaban. Penyakit ada berapa saudara-saudara? Yang Anda tahu? Yang betul dapat hadiah. Selesai ini. Adik-adik tahu? Orang tua? Om, tante? Penyakit ada berapa? Berapa? Ada berapa? Berdiri Pak, boleh Pak, kasih kuat Pak. Penyakit menular kan? Ya, oke. Jadi sebentar akan dapat hadiah Pak. Terima kasih, silakan duduk. Jadi lanjut, penyakit itu ada 2. Penyakit menular atau di bahasa keren itu communicable disease, dan penyakit tidak menular itu uncommunicable disease. Jadi kalau itu COVID, maksudnya penyakit mana? Menular. Sedangkan itu stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, itu termasuk
di penyakit tidak menular karena itu berhubungan dengan gaya hidup. Nah, hal ini orang bisa cegah, orang bisa obati dengan cara konsep yang akan kita bagikan pada malam hari ini, agar supaya Bapak Ibu sekalian bisa dapat informasi yang berharga. Mungkin Anda boleh dapat di koran, dapat di internet, tapi ini lebih lengkap. Apa yang dikatakan di Alkitab juga. Next, nah ini dia punya apa? Kunci rahasia agar supaya orang bisa hidup sehat. Walaupun ada sakit bisa bisa sembuh. Nanti terang sama-sama beberapa menit akan kupas mendalam apa itu NEWSTART. Jadi N itu adalah nutrisi. Jadi orang belajar sedikit bahasa Inggris, Bapak Ibu. Nutrisi apa sih itu nutrisi? Nanti akan dijelaskan. Kemudian ada exercise, olahraga. Nah, itu perlu juga buat orang untuk supaya menjaga orang punya kesehatan. Kemudian water, air. Air apa sih yang dimaksud? Apakah air berwarna atau air yang bagaimana? Nah, baru sunshine, matahari, sinar matahari. Perlu tidak orang kena matahari? Biasanya anak-anak paling malas sekali mau kena apa? Matahari. Kalau bermain game satu hari, sudah mau apa? Sudah mau keluar rumah. Toh, anak-anak dulu zaman orang dulu masih SD ke kelas sekolah tiba pontar main main di luar karena matahari itu penting buat pertumbuhan. Kemudian itu temperature. Nah, ini yang juga perlu akan orang bahas karena ini berhubungan dengan orang punya orang punya pribadi dalam menahan emosi, amarah, tingkah laku orang itu perlu temperance. Kemudian yang keenam ada air, udara. Kemudian ketujuh rest, istirahat. Nah, kemarin Ibu Rili Puak sudah menyinggung apa itu rest yang sebenarnya sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang terakhir orang percaya kepada orang punya Sang Pencipta. Mari orang bahas sama-sama sedikit orang cepat-cepat saja. Apa itu Nah, apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan bahwa Allah berfirman, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji itulah akan menjadi makananmu. Dari zaman dulu orang itu cuma makan apa? Tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan. Tapi oleh karena air bah waktu itu, kemudian orang diizinkan untuk boleh makan apa? Daging. Tapi daging yang bagaimana? Sudah dijelaskan pada apa? Tadi malam. Ada yang halal dan yang haram. Nah, sekarang kalau berbicara nutrisi, biasanya orang tua dulu jadikan itu apa? Istilah 4 sehat 5 sempurna. Malah di acara orang juga bilang itu 4 sehat 5 golojo. Oleh karena apa? So makan kaya, bungkus lagi. Nah, itu salah itu dalam apa? Dalam nutrisi. Malah sekarang sudah berkembang, sudah berubah 4 sehat 5 sempurna jadi apa? Gizi seimbang. Aturan sekarang oleh karena pengetahuan, oleh karena kemajuan teknologi informasi sehingga dirubah itu 4 sehat 5 sempurna jadi gizi seimbang. Gizi seimbang itu termasuk itu zat gizi makro mikro, karbohidrat, protein, lipid atau lemak, baru vitamin, mineral termasuk air di dalamnya. Kok berubah lagi supaya sederhana. Sekarang konsepnya dikenal dengan nama isi piringku. Jadi kalau orang makan ada di porsi. Berapa banyak kalori itu nasi, berapa banyak kalori itu ikan, sayur, buah, agar supaya itu isi piring itu boleh terkonsumsi pada orang. Karena mohon maaf, sekarang anak-anak sekarang seringkali orang tua mungkin malas atau karena ketersediaan stok di rumah, anak cuma bisa makan nasi dengan apa? Ikan. Sayur sudah kasih makan, padahal anak-anak perlu apa? Vitamin dan mineral. Atau orang Manado seringkali nyenak puas kalau nyenak makan nasi apa? Satu bumbu. Jadi ikan dia taruh di bawah nasi, sayur ini baru dia tumpuk di apa? Dengan apa? Dengan nasi. Kemudian tambah lagi kerupuk di atas, dia tambah lagi tahu, tempe dan lain sebagainya. Bayangkan itu bukan gizi seimbang, bukan isi piring itu isi apa? Isi balanga itu saudara-saudara.
Karena apa? Supaya banyak dia apa? DP konsumsi. Lanjut. Nah, yang perlu adanya keseimbangan dalam berapa? Konsumsi makan. Ingat, kalau orang makan harus ada DP rumus 3J. Apa tuh J pertama? Ada yang tahu? Pertama orang jenis makanan. Kalau orang suka makan nasi, jangan orang bagi ubi, jangan orang bagi sagu, jangan orang bagi perkedel milu. Sama itu karbohidrat, gula dia. Makanya tuh orang-orang, mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu yang buru-buru bir, itu karena akibat apa? Maka kalau banyak apa? Gula, karbohidrat yang apa dikonsumsi, mesti seimbang. Kemudian itu jenis. Kemudian yang kedua, J kedua adalah jam. Sekarang kita mau tanya, orang satu hari berapa kali makan? Bapak Ibu? 3. Mari orang itu. Pagi dia bangun, dia smokol. Pergi kantor atau pergi kerja atau pergi sekolah, kemudian dia berjajan, dia makan pisang goreng, dia bagi panada. Seberapa kali makan? 2. Pas siang istirahat makan, dia bawa makanan dari rumah atau dia pergi kantin, makan apa? Makan nasi campur. Seberapa kali makan? 3. Sore jam 2 jam 3 di kantin bawa apa? Pisang goreng. Seberapa kali makan dia? 4. Malam datang KKR, sebelum itu dia makan. Seberapa kali makan? 5. Pulang KKR, dia dapat makanan dos atau dapat cookies. Seberapa kali makan? 6. Dia tak semua tidur, gosok gigi, dia lewat kamar itu saja ada apa? Ada makan. Aduh, ini makanan yang belum kita makan. Ada onde-onde yang kita belum makan. Seberapa kali makan dia? 7 kali makan, saudara-saudara. Jadi itu perlu orang punya apa? Jam makan teratur. 1 hari 3 kali makan cukup. Stop. Jangan, cookies buah itu cuma makanan ringan. Siapa bilang? Itu DP kalori 200 sampai 300 kalori. Setara kalau orang mau lari di lapangan koni atau lapangan megabas itu 1 kali putaran. Coba bayangkan kalau semakan cookies banyak, semakan nasi banyak, tambah lagi minum soda. Makanya heran bapak ibu dikali aku suruh apa? Kita kaburkan. Oleh karena apa? Kalau banyak konsumsi apa? Gula. Itu yang C kedua. Jumlah jam, dan yang ketiga jenis makanan. Tadi pertama jenis, jam, baru kemarin jumlah. Orang atur, orang punya apa? Orang punya konsumsi. Kalau mau makan nasi, kalau anak-anak boleh kasih yang banyak-banyak, bapak ibu. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu seumur 50 tahun, kalau pernah makan nasi di Kentucky, tuh Kentucky nasi kan nggak bisa mending begini, itu ukuran genggaman. Itu bapak jam makan ini 1 hari. Kalau boleh ganti dengan apa? Dengan ikan, banyak dengan sayur, banyak dengan buah. Jangan orang tua mau makan, anak mau makan, orang tua berkulawang. Anak 2 sondo, papa di mama berapa? 3 sondo. Jadi kasihan untuk anak-anak, malah lebih apa? Lebih enak bertumbuh, mama di papa lebih apa? Lebih makmur. Nah itu perlu apa? Keseimbangan. Nah lanjut. Sekarang pentingnya itu orang berolahraga. Jadi orang supaya orang punya badan ini proporsional, perlu adanya puasa dan juga berolahraga, aktivitas fisik yang lebih. Siapa di sini yang suka olahraga? Angkat tangan. Olahraga yang dimaksudkan di sini adalah orang punya raga supaya keluar suar, berkeringat, bukan bermain catur, bukan bermain halma, bukan bermain kartu. Itu biar main di tangan kiri lagi mau keluar suar. Oleh karena apa? Bukan termasuk olahraga. Yang dimaksudkan olahraga di sini orang apa? Lari, jalan cepat, sepeda. Itu tujuannya agar supaya orang pencernaan apa? Lancar. Itu gunanya orang berolahraga. Apa yang dikatakan oleh tokoh rohani Ibu Ellen G. White, bahwa olahraga akan menolong pencernaan. Berjalanlah sesudah makan dan janganlah lakukan pekerjaan keras setelah makan. Ada orang yang apa? Biasa makan dulu, olahraga dulu baru makan. Ada juga makan dulu baru apa? Olahraga, tidak masalah. Yang penting
selama tubuh tidak mengalami resiko ataupun masalah, jalan saja. Yang penting orang punya waktu antar jeda makan dan olahraga harus 2 jam sampai 3 jam. Karena kalau orang bercerita lebih spesifik, itu karbohidrat, protein dan lemak, DP cara pengolahan menjadi energi itu berbeda jam. Biasanya kalau makan daging lama dia jadi energi. Jadi kalau orang biasa main tinju atau olahraga lari, supaya dia energi maksimal, makan daging 2-3 jam baru dia jadi energi. Jangan mau lari kalau makan daging 1 jam sebelum, nyana menjadi energi itu baru sementara diolah. Nah, lanjut. Orang cepat-cepat saja. Nah, ini kejadian 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu untuk menempatkan dalam Taman Eden dan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi zaman dulu saja Alkitab sudah mencatat bahwa olahraga yang baik itu adalah apa? Berkebun, berjalan. Cuma sekarang anak-anak mohon maaf, olahraga sudah bermain apa? Sudah bermain game. Oh, anggaplah itu olahraga. Itu bukan olahraga. Itu adalah rekreasi. Kalau olahraga tadi yang kita jelaskan, orang keluar apa? Keluar keringat, keluar suar, cepat posa. Itu apa? Olahraga. Lanjut. Ini yang penting. Seringkali orang banyak di rumah sakit kando, kebanyakan kasus gagal ginjal atau cuci darah karena kurang minum apa? Air putih. Air putih ini bukan air berwarna. Anak-anak hati-hati tidak minum nutrisari, tidak minum soda, sebaiknya kurangi atau kalau boleh kasih stop. Dan kalau boleh orang satu hari itu 8 sampai 10 gelas per hari. Karena itu kalau orang makan bakua-bakua itu sudah ada air di dalamnya. Baru sisanya orang minum air putih. Jangan nanti sok haus baru minum. Kalau boleh sebelum beraktivitas, sudah mandi, sebelum mandi atau sesudah beraktivitas berat, orang waktu untuk minum. Dan kalau boleh malam jangan minum, lebih pengaruh buat orang punya pagi ginjal. Semua istirahat, tubuh tidak apa-apa, suruh pergi WC, bangun pergi WC, bangun pergi WC. Dan itu mengganggu apa? Orang punya apa? Organ tubuh saat beristirahat. Lanjut. Nah, ini matahari. Perlu orang, waktu orang COVID, coba saudara-saudara boleh lihat, waktu orang divonis atau didiagnosis penyakit COVID-19, banyak di jalan pergi baju murni panas. Oleh karena apa? Supaya kan itu virus apa? Boleh hilang. Itu salah satu. Tapi utamanya matahari agar supaya teropet tubuh jadi apa? Jadi bugar. Tanaman saja, tumbuhan saja perlu matahari, apalagi orang cuma bakurung di dalam apa? Dalam rumah. Orang ini bukan Dracula, saudara-saudara, bukan vampir. Toh, orang apa? Perlu matahari agar supaya orang ke tulang, orang ke tubuh jadi kuat. Oleh karena apa? Sinar matahari apa menyinari. Tapi kalau orang yang melakukan itu, salah satunya kena paparan matahari, sama dengan Anda ketika beraktivitas merasa lome-lome, tidak merasa sakit tubuh. Oleh karena apa? Yang ada apa? Cahaya matahari yang masuk ke orang punya apa? Orang punya tubuh, organ tubuh penting, perlu juga itu apa? Cahaya matahari. Lanjut. Nah, ini yang paling pokok juga dari salah satu kajian ini Ustaz. Ternyata derajat masalah kesehatan dilihat dari 4 aspek. Itu teori Jack Bloom selama ini tahun 7 apa ini teori ini adalah perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan dan faktor hereditas atau keturunan. Kenapa ini saya perlu singgung? Oleh karena ini penyakit emosi, terapi pengendalian diri, seringkali ini penyakit yang apa? Tidak menular tapi boleh menjangkit orang. Mau percaya atau enggak? Coba kalau Anda pergi di stadion, mau orang baku-baku, babataria, bakalain, pasti orang mau apa? Kota Iko. Oleh karena apa? Orang sudah terbawa dengan lingkungan apa ya? Yang emosi. Makanya penting sekali orang mengendalikan orang punya apa? Diri. Dalam orang memakan, dalam orang melakukan aktivitas, dalam orang bekerja, penting itu apa? Pengendalian diri. Karena kalau orang pengendalian diri rusak, orang punya mental dan orang punya moral boleh apa? Boleh rusak. Biasanya itu Bapak Agus Kumat yang pakai kaos itu mental atau apa itu salah satu bagian dari apa? Perlu adanya orang punya pengendalian diri, orang punya tingkah laku sikap.
Kalau orang so lakukan itu semua, maka orang pengendalian diri itu buruk, orang nak dikatakan sehat. Ingat, kalau mau sehat harus secara fisik, harus secara mental, harus secara rohani, dan yang terakhir secara sosial. Biar fisik dan mental bagus, kalau orang bilang burung tahun hanya masuk-masuk gereja, itu jangan sehat, saudara-saudara. Begitu juga, bagus tuh fisik, bagus tuh mental, bagus tuh rohani. Mar ternyata di sosial orang bilang bocoh dia, kerja bergaul, minta bersosialisasi, itu termasuk tidak apa? Tidak sehat. Makanya perlu adanya apa? Pertarakan, pengendalian diri, hawa nafsu. Oh, kita sudah mau makan daging karena dokter Sofonis kita sudah mau makan daging. Jangan coba makan daging. Serta makan daging kamari apa? Oh, semut kancing. Oleh karena apa? Sudah pefonis. Orang mau jaga pergi di Megamas, orang-orang jaga olahraga, 80% itu dokter Sofonis. So itu orang jaga olahraga pagi, bikin komitmen untuk apa? Lari pagi, jaga dalam diri. Mar, so sakit dulu baru apa? Olahraga. Kalau boleh jangan apa? Jangan sakit baru orang berolahraga. Lanjut. Nah, ini tadi. Jangan makan berlebihan, ya. Termasuk juga menghilangkan kebiasaan ngemil, baru biasakan kerja, makan, olahraga, istirahat. Jadi ini temperance bagian dari orang punya perilaku sehari-hari. Itu penting. Kalau orang sok belajar, orang sok tahu, orang sok pahami, maka orang bersikap dan tindakan itu tidak melakukan, percuma semua ini. Orang dengar ini percuma semua. Jadi perlu adanya pengendalian diri. Lanjut. Ini termasuk. Biasanya tuh orang bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, ini apa yang disampaikan Alkitab ini. Dulu ada slogan pemerintah, slogan kepolisian apa? Berhenti jok, bagate. Mar, kalau nyana ada ini katanya apa? Nyana seru, nyana gaul. Orang seperti ada apa? Komitmen potong diri. Kalau boleh kayak putih jok. Jangan tuh ada kayak berwarna, apalagi tuh bagas warna putih di atas begitu. Stop jok, anak-anak lagi stop. Karena apa? Pengaruh itu nanti merasa, nanti bapak ibu anak-anak rasa di kemudian hari. Ketika pergi di rumah sakit kandung, sudah beberapa kali perawat dokter, cuci darah, ginjal rusak. Oleh karena apa? Minum-minuman alkohol, merokok, periksa kamar itu apa? So rusak dari paru-paru. Semua meeting apa lagi? Terus begitu. Kurang betul-betul apa? Untuk waktu. Lanjut. Ini udara. Ada kajian ilmiah yang menyatakan orang yang nak makan dia boleh mati dalam beberapa minggu. Orang yang nak minum air boleh mati dalam beberapa hari. Maka kalau orang yang nak minum oksigen 1 menit, coba saudara-saudara bapak ibu tahan nafas di sini 1 menit. Ada yang coba? Mau coba 1-2 menit tahan nafas, paling langsung dibawa di ODSK. Rubuh. Oleh karena apa? Kurang apa? Oksigen. Makanya orang bersyukur, orang belum ada bantuan apa? Pernafasan berupa oksigen. Jadi nikmati baik-baik itu udara. Jadi di rumah, mohon maaf bapak ibu yang biasanya ada bapak asap di rumah, stop asap-asap kasihan. Kalau anak-anak di rumah boleh apa? Boleh muntah jangke, boleh menghirup udara segar, malah sudah apa? Sudah kumpulin udara-udaranya nak bagus dalam rumah. Di jalan, kalau boleh pakai masker supaya orang boleh apa? Hidup udara bagus. Kasarin itu apa? Itu racun-racun, itu uap-uap di apa? Di jalan. Lanjut. Ini juga paling penting, orang beristirahat. Orang so makan, orang so olahraga, tapi orang kurang istirahat, itu sama dengan nyandak jo. Istirahat yang dimaksud di sini bukan orang cuma beristirahat secara fisik, tapi secara orang punya apa? Mental. Orang tinggi mana? Di ibadah seperti kebaktian pada malam hari ini. Orang rekreasikan orang diri itu baik sesama manusia horizontal dan pada Tuhan secara vertikal. Penting itu istirahat. Jangan cuma istirahat secara fisik. Satu orang hari jo bikin kebaktian. Anak-anak jo kita mau tidur malam kita. Ya tidak termasuk istirahat itu saudara-saudara. Jadi harus apa? Harus seimbang antara istirahat orang kehidupan pribadi dan sosial dan orang ke apa? Sang pencipta. Orang apa? Melakukan apa? Meditasi. Orang melakukan apa? Ibadah persekutuan dengan Tuhan. Oke, dan yang terakhir
Ini yang penting. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Orang biasanya kalau so tinggi-tinggi dengan pendidikan, dia rasa apa? Oh, kita pak jago, yang satu kita sudah lakukan itu di ustaz, itu DPT dia kasih lupa. Tapi ingat saudara-saudara, orang semua ini adalah ciptaan Tuhan. Berapa lama Tuhan cuma mau cabut rambut nafas, dia itu orang selesai. Toh, jadi kalau orang sudah jadi itu nutrisi sampai tadi res, maka orang lupa orang pisang pencipta, sia-sia semua orang ada di atas dunia ini. Itulah jadi suatu kunci atau rahasia agar supaya orang boleh panjang umur, orang boleh apa? Nikmati apa? Berkat Tuhan setiap waktu. Orang boleh senang, orang boleh bahagia. Lihat anak-anak, lihat cucu-cucu, anak-anak boleh berhasil, orang tua boleh menikmati hari tua, oleh karena pola hidup ini orang boleh laksanakan, orang boleh lakukan setiap waktu. Mari orang ambil komitmen, mari orang ambil keputusan untuk mulai sekarang rubah mungkin yang orang merasa itu belum tepat, orang rubah sekarang menjadi hal yang baik. Yang terakhir, ini juga penting. Hati yang gembira adalah obat. Mau biar mau minum antibiotik, mau minum apa segala rupa, kalau orang yang hatinya gembira, panas terus, marah, mulia orang, rasa-rasa pastiu, orang yang nak mau senang orang kayak ini. Orang mulia orang terus marah, so pastiu, so jengkel. Tapi yang kalau orang gembira adalah obat dan semangat yang patah memberikan pulang. Orang mesti enjoy, nikmat orang punya hidup. Jangan susah lihat orang senang dan jangan senang lihat orang, jangan senang lihat orang susah. Itu tuh kunci keberhasilan. Terakhir, ini ada yang statement dari tokoh rohani orang Kristen, dia katakan bahwa udara segar, air bersih, sinar matahari, lingkungan yang indah adalah sarana Tuhan untuk memulihkan orang yang sakit menjadi sehat. Itu dia kunci. Kalau orang sakit boleh baik, orang sehat boleh lebih bugar, lebih segar, lebih jasmani, agar supaya jangan sampai dia sakit. Oke, yang terakhir, satukan hati, satukan orang ke jiwa dan pikiran untuk orang ke depan menjadi lebih baik. Kalau orang ikuti ini, kita garansi boleh datang ke kamari. Kalau apa? Kalau orang sakit, kalau asalkan orang apa? So ikuti ini. Kalau orang ikuti ini, kalau orang sakit berarti ada yang salah. Masih ada yang kurang orang lakukan. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat untuk orang semua. Nanti jika ada yang mau bertanya, mau hubungi, silakan. Nanti boleh kita konsul agar supaya orang semua ini boleh mendapatkan kesehatan, kebugaran, dan juga kehidupan bersama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tentu kita semua sangat berterima kasih kepada Saudara Septian Welong FKM MKes yang sudah menyampaikan akan seminar kesehatan. Jadi Saudara Septian ini setiap hari bertugas sebagai dosen di Akbar, Teling dan juga beberapa sekolah kesehatan yang ada di Amuran dan juga Tomo. Saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan untuk lagu yang pertama akan dibawakan oleh Jemaat Gideon. Dan lagu yang kedua kami akan mempersilakan kepada tamu-tamu yang rindu untuk menyampaikan lagu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami persilakan setelah Jemaat Gideon.
Tentunya nama Tuhan dimuliakan dengan lagu yang sudah kita dengarkan bersama. Untuk lagu selanjutnya akan disampaikan dari Jemaat Sakoba, Sario Kota Baru. Dipersilakan. Amin. Terpujilah Tuhan dengan lagu yang sudah dibawakan. Terima kasih banyak. Saat ini kita akan masuk dalam ruang informasi. Sebagai informasi yang pertama, untuk besok hari masih diadakan pemeriksaan kesehatan jam 5 sore sampai jam setengah 7. Kenapa sampai jam setengah 7? Karena jam setengah 7 akan ada acara untuk anak-anak. Dan tempat untuk pemeriksaan kesehatan masih di tempat yang sama, di lantai 1 dari gedung gereja ini. Selanjutnya kami masih mengundang saudara-saudara untuk bersama-sama dengan kami di kebaktian kebangunan rohani pada besok malam, karena besok malam merupakan malam yang terakhir. Dan informasi untuk kita juga bahwa pembahasan pada besok malam tentu akan sangat menarik untuk kita dengarkan. Dan yang terakhir, untuk saudara-saudara yang mungkin punya pertanyaan, mulai dari mendengarkan materi seminar ataupun materi khotbah dari malam pertama sampai tadi malam ataupun malam hari ini, dan saudara-saudara punya pertanyaan, saudara-saudara bisa menuliskan di kertas persahabatan yang kami bagikan kepada saudara-saudara. Saat ini kita akan masuk dalam ruang persembahan, dan untuk ruang persembahan akan dipandu oleh yang terkasih Ibu Linda Pua. Selamat malam, Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, ada banyak tamu malam ini. Saudara-saudara, berikut ini kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan.
Tuhan. Untuk itu kami mohon kepada para diakon atau diakones untuk mengambil tempat. Saudaraku, persembahan adalah bukti kasih kita kepada Tuhan, dan berkat Tuhan kepada kita selalu baru tiap pagi. Terlebih berkat kesehatan dan nafas kehidupan yang kita rasakan hingga saat ini. Untuk itu, marilah kita memberi dengan limpah kepada Tuhan Yesus yang sudah lebih dahulu mengasihi dan memberkati kita. Sebelum menjalankan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat yang Kau berikan bagi kehidupan kami. Kami percaya bahwa berkat Tuhan kepada kami selalu baru tiap pagi. Ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan sebagai bukti kasih kami kepadamu. Biarlah Kau memberkati persembahan ini, dan dengan berkat yang Tuhan berikan, tak lupa kami akan kembalikan untuk hormat puji nama Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kami mengundang Tabita Kerbun untuk membawakan lagu. Ada banyak hadiah dan sukses untuk diraih, namun yang lain korbankan hidupnya untuk ketenangan. Namun kesenangan dunia ini ku tinggalkan kembali. Ku mau arahkan pandanganku pada Tuhan dan kasih-Nya. Ku mau
Terima kasih kepada Tabita Group yang sudah membawakan lagu persembahan. Kita akan masuk dalam acara khotbah. Kita akan menyanyikan lagu tema yang akan dipimpin oleh singers. Kita semua diundang untuk berdiri. Bapa Surgawi, kebutuhan kami saat ini ialah tuntunan Roh Kudus-Mu, hadirlah di dalam hati kami masing-masing. Biarlah kami boleh fokus di dalam mempelajari isi firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Selamat malam, Shalom. Aduh, masih kurang sukacita atau kurang semangat ini saya rasa. Coba kita ulangi sekali lagi ya saudara-saudara. Shalom. Amin. Kita harus bersemangat. Kenapa? Karena kita datang untuk mau mencari Tuhan. Kita mau mendengarkan firman-Nya. Masa saudara datang loyo? Selamat malam. Semangat saudara-saudara. Saat ini saya sangat bersyukur karena diberikan kesempatan untuk berbicara di hadapan saudara-saudara. Tapi saudaraku, saya mau mengakui saya ini hanya manusia yang biasa, sama seperti saudara. Saya juga orang awam dan bukan seorang pendeta. Tetapi kiranya Tuhan yang akan menuntun saya untuk setiap perkataan yang keluar dari mulut saya adalah merupakan urapan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, saya sangat senang melihat antusias. Sayangnya saat ini saya tidak bisa melihat wajah-wajah senyum dari saudara. Untuk itu, mari kita bagikan sukacita kita dengan kiri dan kanan. Katakan, God is good, God is good. Mari kita berikan sukacita kepada teman-teman, saudara. Iya, betul. God is good, God is good, God is good. Luar biasa. Tuhan itu sungguh baik bagi saudara dan saya. Kalau Dia tidak baik, saudara tidak ada di sini. Kita tidak bisa datang di sini untuk bersama-sama memuji Tuhan. Luar biasa Allah kita. Baiklah saudara, pada saat ini kami dari jemaat sangat bersyukur melihat begitu banyak dari rekan-rekan, dari tetangga yang boleh hadir bersama-sama di dalam kebaktian kebangunan rohani saat ini. Saya tahu kita semua pasti lelah. Sepanjang hari kita beraktivitas, kita bekerja, ada yang mungkin sekolah, ada yang
melakukan banyak hal dalam satu hari ini, pasti semuanya capek, saudara. Oleh karena itu, mari kita fokus agar supaya waktu ini tidak terbuang sia-sia. Resesi ekonomi di tengah krisis dunia. Kehidupan yang lebih baik di tengah krisis dunia, bisakah? Next slide. Resesi ekonomi di tengah krisis dunia kita akan bahas bersama-sama saat ini. Saudaraku, tahun 2023 diprediksi sebagai tahun ekonomi gelap. Melansir berita dari laman Forbes di mana adanya ancaman resesi ekonomi global di akhir tahun 2023 atau awal tahun 2024. Dan penyebab resesi ekonomi diantaranya adalah seperti yang kita sudah tahu, perang Rusia versus Ukraina yang tak kunjung selesai akibat pandemi COVID-19 serta inflasi yang tidak terkendali. Secara sederhana, resesi ekonomi bisa kita artikan kondisi ekonomi yang akan semakin memburuk. Lalu apa dampak resesi ekonomi? Apa dampak yang akan terjadi apabila resesi ekonomi yang sudah diprediksikan ini akan terjadi di tahun 2023 nanti? Mari kita sama-sama lihat slide selanjutnya. Yang pertama, mungkin agak kecil tulisannya, saya bantu. Daya beli masyarakat menurun. Ini adalah dampak resesi. Perusahaan rentan bangkrut karena pendapatan menurun. Potensi PHK karyawan terbuka lebar. Angka pengangguran meningkat. Kesejahteraan masyarakat menurun. Penerimaan negara berpotensi turun. Secara garis besar kita bisa lihat ada masa kesuraman di sana. Ketika kita juga sebagai karyawan mungkin akan ada bahaya atau ancaman PHK, perusahaan bangkrut, angka pengangguran meningkat, kejahatan meningkat, kesejahteraan menurun. Ini adalah dampak yang bisa saja terjadi. Selanjutnya, mari kita flashback. Kita flashback seketika ke zaman krisis moneter Indonesia pada tahun 1968, saudaraku. Mungkin kita sudah lupa karena sudah cukup lama ya. Tapi mari kita sekedar mengingat kembali. Ada banyak sekali kejadian yang terjadi pada saat itu. Sejarah kelam resesi ekonomi di Indonesia di tahun 1968, di mana mahasiswa di seluruh Indonesia menggelar protes hingga terjadi bentrokan. Aksi protes ini terjadi di pertengahan tahun 1968 sampai akhir tahun, dan aksi demonstrasi yang menuntut Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri. Apa dampak besar yang terjadi di Indonesia pada masa itu? Terjadi demo yang besar-besaran. Apa yang terjadi? Perusahaan gulung tikar, kerusakan di mana-mana, penjarahan, hilangnya kepercayaan investor asing bagi Indonesia. Sampai di situ saja flashbacknya. Sekarang kita akan kemudian mengingat apa saja seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ada dampak-dampak besar, ada terjadi demo besar-besaran, perusahaan bangkrut, gulung tikar, kerusakan, penjarahan di mana-mana, hilang kepercayaan investor asing. Selanjutnya, saudaraku, apa penyebabnya kira-kira? Semua yang terjadi itu karena apa? Krisis moneter itu yang terjadi karena apa? Apa yang kemudian menjadi akar dari segala permasalahan? Krisis itu mengakibatkan, kalau orang Manado bilang torang jadi kere. Kere, saudara. Bukan karena saudara sehabis doi, enggak. Tetapi resesi ekonomi yang biasanya kalau kita sekarang beli nasi campur di rumah makan, harganya 20.000 sudah dapat satu porsi. Ketika resesi itu nasi boleh jadi 30-40 ribu satu porsi. Artinya bukan berarti uangnya yang tidak
tidak ada. Tetapi ketika itu terjadi kenaikan, otomatis orang Manado bilang torang jadi kere. Pertanyaan, adakah di antara kita yang tidak butuh doi, yang tidak butuh uang? Ada yang tidak butuh uang? Ada? Oh, tidak ada, saudara. Saya kira memang ada yang tidak butuh ya. Oke. Sekarang sebaliknya saya bertanya, berapa yang bilang sekarang ini saya butuh uang? Butuh uang? Iya. Realistis kita, saya juga butuh uang, saudara-saudara. Kehidupan sehari-hari Anda tidak bisa berjalan kalau Anda mau beli makan, untuk jalan transportasi saja semua butuh uang. Ya kan? Untuk itu malam ini saya mau coba tes keberanian. 5 orang yang boleh datang berdiri di depan sini. 5 orang yang boleh datang berdiri di depan sini. Adakah yang berani? 5 orang. Saya tantang 5 orang yang mau datang untuk berdiri di depan sini. 5 orang saja. Oke. Kalau sudah 5 sudah habis ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih buat 5 orang yang berani. Luar biasa. Oh iya, mari. Oke, sudah ada 5 ya. Saya punya tantangan. Tantangannya gampang. Dari sebelah sana ya, dari ibu yang sebelah sana, berikan senyum termanis Anda untuk semua. Senyum termanis, ini dia senyum termanis. Selanjutnya ibu, senyum termanis Anda. Iya, senyum termanis. Senyum termanis. Mudah bukan? Mudah. Terima kasih untuk keberanian Anda. Saya ada sedikit bingkisan, kiranya boleh setidaknya buat Anda lebih banyak senyum-senyum di rumah ya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Iya, sama-sama. Oke, saudara-saudara. Terima kasih. Saya senang dengan orang yang berani. Karena yang lain mungkin masih malu-malu, kesempatan berikut harus lebih berani. Saudara-saudara, ada pertanyaan. Kalau mungkin saudara kan dapat envelope itu nominalnya mungkin sangat sedikit. Tetapi saya mau tanya buat saudara yang tadi dapat envelope. Tahukah Anda berapa yang akan saudara kembalikan untuk Tuhan jika Anda mendapatkan nominal tertentu di envelope itu? Mari kita bahas selanjutnya. Berapa milik Tuhan dari pendapatan atau hasil usaha? Kalau saudara kerja, saudara dapat gaji. Marilah kita anggap misalnya saya bekerja, saya diberkati, gaji saya 10 juta. Berapa milik Tuhan? 1 juta. Kalau saudara dapat cuma 1 juta secara cuma-cuma dari orang lain, berapa milik Tuhan? 100.000. Apakah benar demikian? Mari kita cari tahu di firman Tuhan. Apakah benar demikian yang sudah saudara jawab dari tadi? Mari kita lihat. Apa kata Alkitab? Di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Jelas ini saudara, firman Tuhan dijanjikan bahwa dan janji berkat Tuhan akan dicerahkan kepadamu sampai berkelimpahan. Tetapi apa yang diminta? Bawalah segala persepuluhan. Next slide. Persepuluhan artinya 10%. Persepuluhan artinya 10% dari pendapatan, gaji, dan usahamu. Jika saudara mendapatkan uang seperti yang tadi, 1 juta, perpuluhan saudara adalah 100.000. Jika gaji saudara 10 juta, maka 10%-nya adalah 1 juta. Dan demikian pun seterusnya. Tidak harus selalu sama. Nah, sekarang pertanyaan, apakah persepuluhan ini masih berlaku sampai perjanjian baru? Kan tadi Maleakhi perjanjian lama. Kalau perjanjian baru masih berlaku? Enggak. Cerita orang baca, oh masih. Luar biasa. Mari kita baca di dalam firman Tuhan dalam Lukas 11 ayatnya yang ke-42. Mari baca sama-sama juga supaya tidak sembunyikan. Tetapi
celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi artinya apa? Masih berlaku ini? Masih, ya kan? Yang satu jangan dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Oke, selanjutnya saudaraku, apa kata firman Tuhan di dalam Imamat 27 ayat yang ke-30? Perpuluhan adalah milik Tuhan. Demikianlah juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik siapa? Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi saudara-saudara, persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Wajib kita khususkan. Saya percaya mungkin ada sebagian dari kita yang belum terbiasa dengan ini. Tapi saya yakin bahwa kita sudah banyak yang sudah mulai mengembalikan persepuluhan. Boleh ada saya lihat yang sudah rajin mengembalikan persepuluhan untuk Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Kalau belum, mari ini kita diingatkan untuk saudara-saudara yang belum. Diingatkan saudara-saudaraku, wajiblah kita memberikan persepuluhan. Karena persepuluhan itu apa? Milik siapa? Tuhan. Itu jadinya kalau begitu apa? Kewajiban. Wajib kita berikan. Sekarang kalau misalnya saudara bilang kita kasihan, cuma jaga dapat doi dalam 1 bulan cuma 2 juta, baru orang pedoi makan satu keluarga, rasa-rasa sudah cukup sampai akhir bulan. Kong orang mau kasih lepas Tuhan? Bagaimana saudara? Mau kasih? Kasih. Kenapa? Karena apa? Milik Tuhan. Mungkin saudara pikir 2 juta ini tidak cukup, tapi saudara belum melihat kalau Tuhan bilang kembalikan itu, aku akan memberkati siapa? Engkau. Jangan khawatir saudara-saudara. Allah itu hanya meminta 10%. Cuma 10%. Itu kudus. Sisihkan 10% dari penghasilan pendapatanmu setiap bulan atau setiap waktu ketika engkau mendapatkan berkat dari Tuhan. Sebelum apa? Kita gunakan 90% sisanya. Jangan terbalik saudara-saudara. Saya mau pakai dulu nih 90%, kan saya dapat uang. Kan ini gaji saya. Ini pendapatan saya. Jadi 90% kita mau bayar dulu cicilan rumah, kita mau bayar dulu SPP anak mungkin, kita mau bayar dulu banyak sekali utang dan cicilan yang kita bayar. Akhirnya kita pikir, ya serta mau kumpulin sudah lagi 10% for Tuhan. Kau bagaimana? Jangan orang terbalik, pakai dulu 90%, sisanya baru buat Tuhan. Kok kalau ada sisa kok minus, bahutang buat Tuhan orang. Tidak demikian saudara-saudara. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa itu adalah milik Tuhan. Bagaimana kita diminta dan diingatkan, ditegur untuk mengembalikan 10% yang adalah milik Tuhan. Ketika kita mendapat, kita langsung mendoakan itu, menyisihkan itu, dan memberikannya ke gereja untuk diberikan kepada Tuhan. Selanjutnya, oke, kalau kita sudah cukup paham ini persepuluhan, saya yakin dan percaya semua yang sudah mendengar akan melakukannya. Oke, selanjutnya apa bedanya perpuluhan dengan persembahan? Oh, jelas beda. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Kita baca sama-sama. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini pasti sudah banyak orang menghafal ayat hafalan ini, tetapi sudahkah Anda mempraktekkan apa yang Anda hafalkan? Itu pertanyaan. Saudaraku, berbeda dengan perpuluhan di mana ada ketentuan 10%. Persembahan itu syaratnya jelas di sini, persembahan diberikan menurut
kerelaan hati saudara. Jadi terserah, Tuhan bilang, terserah saudara. Saudara mau kasih 5% dari pendapatan saudara, oke. 20%, 2 kali lipat dari persepuluhan saudara, luar biasa. Silahkan saudaraku. Tapi syaratnya jelas. Persembahan ini harus diberikan dengan sukarela, dengan sukacita, bukan terpaksa saudara-saudara. Kadang-kala mungkin orang tidak sadar bahwa persembahan yang orang berikan bukan sesuatu yang diberikan dengan sukacita. Kenapa? Karena saudara tidak menyiapkan persembahan saudara untuk Tuhan. Saudara tidak menyiapkan itu. Kenapa saudara? Jujur saya pernah saya mendapati di persembahan ada dengan struk Alfamart, saudara. Itu kenapa? Kenapa? Uang kembalian. Kadang-kala orang dia cari tuh di Popoji apa jodoh ada kan? Isi. Toh? Persembahan apa jodoh tuh ada yang udah mungkin udah saya pulang tadi udah beli aku puas tuh. Isi. Kok ada DP struk masih tersisa. Saudara, mari orang kasih yang terbaik buat Tuhan. Bukan sisa, bukan sekedarnya. Orang mau memberi yang terbaik tentunya. Gimana caranya? Orang mesti apa? Rencanakan. Orang mesti khususkan, siapkan. Harus orang siapkan memang dari rumah. Bagaimana kalau orang menyiapkan untuk perpuluhan? Begitupun juga dengan persembahan. Persembahan sukarela. Bagaimana Tuhan rindu kita mulai berkomitmen dari hal-hal yang mungkin kita anggap kecil. Tetapi Allah ingin kita menjadi umat-umat penatalayan yang setia. Mari kita lanjut saudaraku. Kolose 3 ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Saudaraku, ingatlah bahwa kita ini di dalam dunia ini harta yang ada pada saya, yang ada pada saudara itu bukan milik kita. Bukan. Kadang kan kita merasa bahwa gaji saya dapat, ini kan terserah saya mau belikan apa, ya kan? Ya, kalau kira-kira kita mau beli yang kita suka mungkin 50% kita beli, sisanya juga. Artinya kadang-kadang orang ini manusia-manusia yang suka pada dasarnya mementingkan kepentingan sendiri lebih daripada yang lain. Tapi kita diingatkan saudara malam ini bahwa kita adalah penatalayan dan atau pengelola dan bukan pemilik. Jadi harta yang ada padamu saat ini, ingat itu hanya apa saudara? Titipan. Itu bukan milikmu seutuhnya, itu cuma berkat Tuhan yang Dia titipkan pada Anda untuk dikelola dengan baik. Manusia adalah penatalayan, pengelola yang dipercayakan oleh Allah untuk mengelola miliknya. Allah adalah pemilik dunia dan seisinya. Bahkan saudaraku, kita pun adalah miliknya karena kita telah ditebus dengan darahnya. Selanjutnya, berapa besar? Penata layanan yang baik. Berapa besar atau berapa kecilnya pun harta seseorang, biarlah ia mengingat bahwa hartanya itu hanya dipercayakan padanya. Sebab untuk tenaga, kecakapan, waktu, talenta, kesempatan dan harta kekayaan yang dimilikinya, ia harus mempertanggungjawabkannya kepada siapa? Allah. Jadi saudaraku, ingat ini. Kita ini hanya sebagai penata layanan, dan penata layanan bukan hanya soal uang, bukan hanya soal harta. Ada penata layanan juga terkait waktu kita kepada Tuhan, talenta yang Tuhan berikan kepada saudara. Penata layanan soal tubuh kita yang Tuhan ingin kita untuk kelola dan jaga. Dalam segala hal, Allah telah mempercayakan kita untuk mengelola semua pemberiannya dengan bijaksana, disiplin dan berhikmat tentu.
cuma sedikit buat kita jaga seto. Mungkin kau membandingkan dengan itu saudara sana, saudara Kambe, kita rasa begitu karena saudara Kambe hebat, lebih banyak dia yang mau kasih. Tidak begitu saudara. Tuhan tidak menilai seberapa besar uangmu, dia terlalu kaya, dia punya isi dunia. Tetapi bagaimana kita mau setia mengembalikan apa yang menjadi miliknya. Mari saudaraku, saat ini kita kelola dan senangkan Tuhan sebagai penata layanan yang setia, penata layanan yang baik, yang dapat dipercaya. Lalu bagaimana jika kita menghadapi resesi ekonomi? Bagaimana kalau resesi ekonomi nanti terjadi di hadapan kita, itu terjadi segera? Bagaimana kita akan bersikap, saudara? Ingat janji Tuhan. Mari kita percaya. Saya mau ajak kita percaya pada janji Tuhan saat ini. Saudara, Tuhan kita ini terlalu baik. Dia tidak pernah membuat Anda merasa berkekurangan sesuatu apapun. Dia selalu mencukupi kebutuhan saudara. Mungkin saudara merasa, cuma kok begitu. Kita kok suka kalau boleh kita rumah besar sekali. Kita kok suka kalau boleh kita banyak ada auto, ada motor, semua itu keinginan saudara. Tuhan bisa kasih itu untuk saudara. Tapi ada syaratnya. Saudara setia dulu dalam mengembalikan persepuluhannya. Ingat saudaraku, Allah akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dia sanggup memberikan apa yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan ya. Kalau tadi itu sifatnya keinginan, yang kita butuhkan Allah sanggup memenuhi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Menghadapi resesi ekonomi, kita hanya perlu apa saudaraku? Bersandar, berserah kepada Tuhan. Ia janji, Ia akan memenuhi setiap keperluan. Selanjutnya, ini saudaraku, jangan khawatir. Tuhan Yesus itu mengulurkan tangannya untuk membantu saudara, membantu saya. Apapun pergumulan yang saudara alami, yakin dan percaya bahwa Ia akan melepaskanmu dari belenggu dan persoalan kehidupan saudara. Percaya dan berserah. Tuhan Yesus akan menolong saudara. Berapa dari antara kita yang saat ini mau berkomitmen, mulai dari saat ini saya rindu untuk mengembalikan persepuluhan, persembahan sukarela untuk Tuhan, menjadi penata layanan yang setia. Mari kita semua boleh berdiri. Dan komitmen ini saya undang Bapak Pendeta Abuno, Efraim Abuno, untuk mendoakan komitmen kita bersama kepada Bapak Efraim Abuno bersama. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang kami kasihi, kami berterima kasih oleh karena firman yang begitu indah dan menjamah kehidupan kami di tengah-tengah resesi. Tetapi kami punya pengharapan yang luar biasa, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Meyakinkan kami hari ini bahwa Engkau tetap melindungi kami dalam suasana apapun, termasuk dalam kehidupan resesi, bahkan kehidupan yang serba tidak menentu. Hari ini kami mau taruh hati pikiran kami, komitmen kami kepadamu Tuhan. Tolong kami, jaga kami, agar apa yang Kau komit kepadamu berupa harta kekayaan, uang yang Kau titipkan kepada kami sebagai penata layanan, kami boleh mengatur itu dengan baik dan menyerahkan milikmu dengan tidak perlu khawatir, karena kami memiliki Allah yang penuh kasih dan pelindung serta penjamin hidup kami. Terima kasih sekali lagi, dan kami serahkan semua kehidupan kami, hati kami, komitmen kami di malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Saudara-saudara, berapa di antara kita yang merasa terberkati dengan pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan, kita masih ada satu acara lagi, yaitu acara persahabatan. Tapi sebelum itu kita masih akan mendengarkan lagu spesial dari Jemaat Gideon. Terima kasih kepada Jemaat Gideon untuk lagu pujiannya. Pada saat ini kita langsung akan masuk dalam ruang persahabatan, dan ruang persahabatan ini akan dipandu oleh Ibu Septina Welong.
Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kita semua dengarkan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin saudara. Tuhan. Dan malam hari ini saudara-saudara, kita akan menerima bingkisan dari panitia. Dan kepada saudara-saudara yang sudah hadir malam hari ini, ada 87 nama yang sudah hadir. Dan kami mohon ketika kami akan membacakan satu persatu, datang ke depan dan para asir akan memberikan hadiah buat saudara-saudara. Baik, yang pertama Martin Tesik, bergerak datang ke depan. Kemudian Nita Kantote, mohon maaf kalau salah menyebutkan. Kemudian Henry Barahama, silakan maju ke depan. Yohana Barahama, Esther Yunan, Neti Rumengan, Yulin Mungkalana, Daisy Mandala, Trinita Mangke, Jangsi Yuanjang, Anastasia Hari Minggu, Eka Paketungan,
mereka